Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sebangsa sangarit dimanapun panjenengan berada? Semoga panjenengan semuanya selalu dalam lindungannya, selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilimpahkan rezeki yang bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya kembali datang ke kandang pelanggan saya yang ada di kawasan Kabupaten Magelang. Di sini saya ambil video lagi untuk dokumentasi perkembangan sapi tersebut, teman-teman. Ini sapi ini datang masuk ke kandang ini sekitar tanggal 13 Oktober, teman-teman. Tanggal 13 Oktober 2021 dan sekarang Januari 2022. Insya Allah ini berjalan sekitar 3 bulan ya teman-teman, dari Oktober, November, Desember, Januari. Nah, Januari pun sekarang masih tanggal awal ya. Ini ini udah berjalan 3 bulan dan perkembangannya saya rasa cukup bagus. Nah, ini sapinya udah bontot banget. Mungkin teman-teman bisa lihat dari ketika awal masuknya seperti apa dan sekarang seperti apa bisa dicermati dan bisa dibedakan. Yang ini awal masuk sekitar harga 15.500 dan yang ini 13.500 dan yang ini adalah 11.300.000 kalau nggak salah. Nah, ini bisa diamati dari depan teman-teman seperti ini. Kalau lihat secara langsung itu perkembangannya sangat bagus, sangat istimewa teman-teman. Apalagi yang ini, dia pantatnya sangat lebar banget, bodinya juga panjang. Ini semuanya seperti ini. Dan kalau untuk perkembangan tingginya ini teman-teman yang paling cepat ini, karena ketika dia masuk ke kandang sini itu dia belum nyampe untuk makan di sini, belum nyampe. Jadi masih ditaruh di sebelah sini teman-teman. Masih ditaruh sebelah sini yang tingginya hanya sekitar 40 cm itu atau 50 cm itu tempat makannya. Nah, dan akhirnya karena di sini udah ketinggian di sini udah cukup tinggi di sini ya. Jadi udah sampai akhirnya dipindah ke sini. Oke, mari kita lihat dari belakang teman-teman. Oke teman-teman, ini ya dari belakang bisa kita lihat. Mari kita lihat yang jos ini teman-teman, si mental moncong ya, si mental moncong seperti ini tuh pantatnya. Nanti teman-teman bisa dibandingkan dari awal masuk seperti apa dan sekarang seperti apa, bisa dibandingkan ya teman-teman. Nih yang harga 13.500.000 teman-teman, 3 bulan yang lalu bisa dibandingkan dengan 3 bulan yang sekarang. Kakinya juga mantep teman-teman, masih mantep tuh. Dan ini walaupun kecil juga kakinya gede banget teman-teman. Tuh. Nih. Ini 11 juta dulu ketika masuknya. Ini lebih berbeda dengan yang hitam ini teman-teman. Yang hitam ini 13 Oktober, kalau yang ini sekitar awal November kalau nggak salah ini teman-teman. Awal November kayak ini kalau nggak salah. Selisih sekitar 20 harian. Dan yang ini tuh 13.500.000 teman-teman dulu. Kalau taksiran saya yang di sekarang yang insya Allah udah di angka 15.500 ini. Insya Allah udah di angka 15.500 dan kemungkinan besar bisa lebih dari itu. Nih. Dan yang ini yang perkembangannya sangat bagus. Saya rasa ini cukup istimewa teman-teman. Besar lagi bagus. Aduh. Nih. Takut teman-teman, agak kurang ini. So, bisa diamati dari kepalanya. Tuh. Mohon maaf ini untuk pencahayaan kurang sempurna, jadi kurang bagus ya. Anak kandang sangat gelap teman-teman, gelap, tidak ada pencahayaan sama sekali. Jadi apalagi sapinya warnanya hitam, jadi terlihat kurang bagus untuk pencahayaannya. Padahal sapinya ini top banget teman-teman, panjang, tinggi, tuh bisa diamati ya, panjang, tinggi. Ini 3 bulan yang lalu ya teman-teman. Sapinya 3 bulan yang lalu. Untuk sekarang 24 Januari, berarti 3 bulan lebih
berapa 3 bulan lebih 10 hari teman-teman. Nih, karena ketika masuk Oktober, tanggal 13 Oktober, memang untuk petani yang ini cukup saya istimewakan teman-teman, karena perkembangan sapi itu cukup bagus. Pemeliharaan nggak lebih dari, selalu hanya di angka 5 bulan 6 bulan selalu dilepas, dan keuntungannya cukup menggiurkan. Karena cerita yang kemarin belanja sehari saya itu 12.700, saya jual di pasar lakunya 21.500, dan itu yang beli Mas Asrofi atau Mas Asrofi Grabak yang punya channel Asrofi Grabak itu yang dulu direkrut sama Pak Herman. Nih, kalau yang ini perkembangannya dia baru di tingginya, tapi insya Allah kalau saya lihat dari postur sapinya ini, dia tidak lama lagi, sekitar 1 bulan lagi dia akan berkembang pada badannya. Kalau pada tingginya dia sudah cepat banget ini teman-teman. Ini 11 juta. Ketika dia masuk di sini itu tidak nyampe di tempat makan itu, tidak nyampe, jadi ditaruh di bagian depan sana teman-teman biar nyampe, dan ini sekarang udah nyampe. Ini dulu 11.300.000, kalau sekarang beli di pasar udah 12, udah pasti koma ke atas teman-teman, dan itu petani ya, taksiran petani ya. Kalau taksiran bakul insya Allah, tengkulak insya Allah udah di angka 12.500. Dan sekedar berbagi ya teman-teman, ini adalah dulu bodong teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang mengalami pernah punya sapi bodong dan takut akan terjadi hal-hal yang menakutkan. Saya rasa untuk bodong yang bodongnya itu membengkak bisa menjadi besar seperti itu tidak masalah teman-teman, karena ini dulu bodong dan dia di bagian pusar sini. Mohon maaf, nah ini di bagian pusar sini itu dia membengkak besar banget seperti teman-teman, seperti bola ini, sebesar bola seperti ini. Ketika dia masuk itu membengkak besar banget, dan memang ini sapi ketika saya masukkan ke petani ini memang bodong. Udah saya bilang ini bodong Pak, tapi saya garansi kalau nanti ada ada permasalahan, masih resiko saya gitu. Dan alhamdulillah memang dia bengkaknya cukup lama ya teman-teman, sekitar 5 sampai 15 hari. Bengkaknya itu besar banget, dan alhamdulillah setelah dia mecah, keluar air gitu terus-terusan seperti nanah itu terus-terusan sampai dia kempes, dan setelah kempes saya cuci, saya bersihkan terus gitu. Karena memang petani ini kan setiap saya pulang dari Muntilan saya pasti mampir, jadi 5 hari sekali saya kontrol terus itu. Alhamdulillah sekarang udah sembuh dan perkembangannya sangat bagus teman-teman, sangat bagus perkembangannya. Apalagi yang ini teman-teman, mungkin nanti ketika ini sapi udah siap dijual akan saya abadikan di channel saya. Mari monggo teman-teman yang ingin belajar tentang dunia ternak bisa belajar dari kandang sini teman-teman. Ini komboran tidak pernah pakai selain ampas kedelai teman-teman, hanya menggunakan ampas kedelai dan sisa air rebusan kedelai, dan menggunakan sisa air rebusan kedelai, tidak pernah ada tambahan selain itu. Dan makan pun nggak pakai rumput yang hijau teman-teman, hanya menggunakan jerami kering. Mari kita lihat tempat makan. Nah ini teman-teman bisa diamati, jeraminya pun hanya jerami kering nih, tidak ada yang hijau pekat, itu tidak ada. Nih hanya jerami kering yang dikasih makan. Nih setiap harinya hanya seperti ini teman-teman, setiap harinya hanya seperti ini, tidak pernah lebih dari itu. Dan untuk ampas hanya ini teman-teman. Nah nih setiap harinya 2 karung teman-teman, setiap harinya ini sama ini, tidak lebih dari itu, ini sama ini. Dan sisa air rebusan kedelai itu hanya 1 drum 35 liter itu loh, 1 drum 35 liter untuk 3 ekor sapi teman-teman. Untuk 3 ekor sapi 1 drum 35 liter dikasihkannya pagi sore. Dan perkembangannya memang saya rasa cukup bagus ya teman-teman. Nih gantengnya bukan main.
Mungkin teman-teman bisa diamati yang ini ketika kecilnya, karena ini pernah saya liput juga, saya kasih harga 15.500 di channel saya, si mental moncong ini di pasar Gerabak kalau nggak salah, itu 15.500 teman-teman. Nah sekarang insya Allah udah tidak boleh segitu, dan kalau dibawa ke pasar ini udah menjadi rebutan, karena saya rasa ini istimewa teman-teman, istimewa. Apabila teman-teman yang ada di kawasan dimanapun Anda berada, dan teman-teman di kawasan pabrik tempe, dan di sana ada ampas juga sisa air rebusan, mungkin kalau sepanjang semuanya ingin pelihara sapi, bisa meniru contoh seperti ini teman-teman, karena perkembangannya sangat bagus. Jika menggunakan ampas tempe itu tidak terlalu susah untuk perawatannya, karena ngaritnya juga nggak harus hijau. Ini pun biasanya teman-teman, rumput seperti ini itu biasanya digunakannya 3-4 hari teman-teman. Jadi untuk makan itu ngirit banget teman-teman, irit banget, tidak boros. Untuk makan jerami dan rumputnya itu irit banget. Dan memang yang boros itu hanya ampasnya teman-teman, ampas dan ini 35 liter atau 25 liter teman-teman. Nah itu yang bawah, itu yang atas. Ini setiap harinya cuma dikasih ini satu, terus ampas bisa dikatakan setengah karung ya, karena itu satu karung cuma sepertiganya. Dan pagi sore hanya menggunakan ini. Saya sering kali ngikut ngombor di sini, lihat ngombornya seperti apa dan itu bagaimana gitu. Memang saya cukup tertarik dengan metode perawatan di sini teman-teman. Saya tertarik, cuman memang di tempat saya kan jauh dari lokasi pabrik, jadi cukup menyulitkan saya untuk mengikuti bagaimana metode ini gitu teman-teman. Oke, mungkin baru seperti ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada ilmu yang bisa bermanfaat untuk teman-teman, monggo diambil dan mungkin bisa di-share ke peternak yang lain, agar ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila teman-teman ingin lihat ketika masuknya seperti apa dan sekarang bagaimana, bisa diamati. Nanti link video akan saya cantumkan di link deskripsinya, biar teman-teman bisa bandingkan dulu masuk seperti apa dan sekarang seperti apa, bisa dibandingkan gitu teman-teman. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe. Apabila teman-teman belum subscribe, silahkan subscribe. Insya Allah di sini ada info-info menarik tentang dunia sapi. Oke, sekian dulu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit Indonesia.